KB dibagi menjadi dua, yaitu KB hormonal dan non-hormonal. Pada KB hormonal terkandung di dalamnya hormon estrogen dan progesteron. Contohnya itu seperti pil KB, suntik KB, dan KB implan. Pada pil KB dibagi menjadi dua jenis tipe, yaitu pil KB kombinasi dengan pil KB progestin atau disebut juga pil mini. Pada pil KB kombinasi terdapat hormon estrogen dan progesteron yang dimana cara kerjanya itu dapat mengentalkan lendir pada dinding serviks. Kemudian kelebihan dari pil KB ini tidak mengganggu saat melakukan hubungan seksual, kemudian praktis, kemudian mengurangi resiko terjadinya radang panggul dan juga kanker. Kekurangannya ini mengganggu produksi ASI, kemudian tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Efek samping dari penggunaan pil kombinasi ini bisa terjadinya mual muntah, pusing, kemudian perubahan siklus menstruasi, perubahan berat badan. Kontraindikasi dari pil kombinasi ini tidak disarankan pada ibu yang sedang menyusui dan ibu yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, jantung, hati, kanker, dan juga kista. Kemudian itu ada pil progestin atau disebut juga pil mini, yang dimana hanya mengandung hormon progesteron dengan cara kerja mengentalkan lendir pada dinding serviks, mempunyai kelebihan itu tidak mengganggu saat hubungan seksual, tidak mengganggu reproduksi ASI, kemudian mengurangi resiko terjadinya radang panggul. Kekurangannya itu tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Efek sampingnya itu bisa terjadinya mual muntah, pusing, nyeri pada payudara, perubahan siklus menstruasi, dan perubahan berat badan. Kontraindikasinya itu tidak disarankan bagi ibu yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, jantung, kemudian kanker. Kemudian itu ada KB suntik, yang dimana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suntik kombinasi dan juga suntik progestin. Pada suntik kombinasi yang mengandung hormon progesteron dan estrogen yang memiliki jangka waktu pemakaian 1 bulan, di mana cara kerjanya itu dapat mengentalkan lendir pada dinding serviks. Kelebihan dari suntik kombinasi ini tidak mengganggu saat berhubungan seksual, kemudian praktis, lalu mengurangi resiko terjadinya radang panggul dan juga kanker. Kekurangannya ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual dan juga mempengaruhi produksi ASI. Kemudian efek samping dari penggunaan suntik KB kombinasi ini bisa terjadinya amenorea atau tidak menstruasi berkepanjangan, kemudian perubahan siklus menstruasi, perubahan berat badan, mual, muntah, pusing, kemudian terjadinya keputihan dan juga nyeri pada payudara. Kontraindikasinya ini tidak disarankan pada ibu yang sedang menyusui, ibu yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, jantung, kanker, dan kista. Kemudian suntik progestin, yang dimana di dalamnya hanya terkandung hormon progesteron dengan jangka waktu pemakaian selama 3 bulan, dengan cara kerja mengentalkan lendir pada dinding serviks, dengan kelebihan tidak mengganggu reproduksi ASI, tidak mengganggu saat hubungan seksual, praktis, dan juga mengurangi resiko terjadinya radang panggul. Kekurangannya itu tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Efek samping dari penggunaan KB suntik progestin ini bisa terjadinya perubahan siklus menstruasi, perubahan berat badan, mual, muntah, pusing, nyeri payudara, dan juga keputihan. Kontraindikasinya ini tidak disarankan bagi ibu yang mengidap penyakit hipertensi, jantung, kemudian kanker. Selanjutnya itu ada KB implan, yang dimana memiliki sepasang tabung implan sebesar korek api yang dimasukkan ke dalam jaringan lapisan bawah kulit di lengan atas. Yang cara kerjanya ini dapat mengentalkan lendir pada dinding serviks, memiliki jangka waktu pemakaian 3-5 tahun. Kelebihan dari KB implan ini
praktis dan juga ekonomis, kemudian memiliki efektivitas keberhasilan 99%, lalu mengurangi resiko terjadinya radang panggul dan juga kanker. Kemudian kekurangan dari KB implan ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual, kemudian bisa terjadinya infeksi pada bekas luka. Efek samping dari KB implan ini bisa terjadinya perubahan siklus menstruasi, perubahan berat badan, perubahan suasana hati, mual, pusing, muntah, dan juga bisa terjadinya nyeri pada payudara. Kontraindikasinya tidak disarankan bagi ibu yang mengidap penyakit kanker dan ibu dengan dugaan hamil. Selanjutnya itu KB non hormonal, yang dimana tidak mengandung hormon, yang contohnya itu seperti kondom, IUD tembaga, dan juga kontak atau kontrasepsi mantap. Pada kondom berbentuk karet, yang dimana cara kerjanya itu menampung sperma pada ujung karet kondom dan melindungi dari penyakit menular seksual. Kemudian jangka waktu pemakaiannya ini hanya 1 kali pakai, dengan kelebihan praktis dan juga ekonomis, kemudian melindungi dari penyakit menular seksual. Kekurangannya ini bisa terjadinya kebocoran kapan saja. Selanjutnya itu efek samping dari penggunaan kondom ini bisa terjadinya reaksi alergi pada beberapa orang yang memiliki alergi terhadap karet. Kontraindikasinya tidak disarankan bagi pengguna yang memiliki riwayat penyakit alergi karet. Selanjutnya itu IUD tembaga, yang dimana IUD dimasukkan ke dalam rahim, yang berguna untuk mencegah kehamilan. Dengan cara kerja melepaskan ion tembaga untuk mencegah terjadinya fertilisasi. Kemudian jangka waktu pemakaian IUD ini bisa sampai 5-10 tahun. Kelebihan dari IUD ini tidak mengganggu produksi ASI, kemudian memiliki efektivitas keberhasilan 99%. Kekurangannya ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual, kemudian juga bisa terjadinya radang panggul, kemudian bisa terjadinya anemia karena pendarahan yang berkepanjangan. Efek samping dari penggunaan IUD tembaga ini bisa terjadinya kram atau nyeri pada perut dan pinggul, kemudian bisa terjadinya radang panggul, perubahan siklus menstruasi, perubahan berat badan. Kemudian kontraindikasi dari IUD tembaga ini tidak disarankan bagi ibu yang mengidap penyakit kanker, kemudian juga kista dan juga radang panggul. Selanjutnya itu ada kontak atau kontrasepsi mantap, yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vaksektomi dan tubektomi. Pada vaksektomi dikhususkan untuk pria, yang dimana cara kerjanya itu memotong saluran sperma untuk mencegah terjadinya pertemuan sel sperma dengan sel telur. Pada vaksektomi ini memiliki jangka waktu permanen. Kemudian efek samping dari penggunaan vaksektomi ini bisa terjadinya nyeri atau pembengkakan pada bekas luka. Kemudian kontraindikasinya ini tidak disarankan bagi pria di bawah umur 30 tahun dan pria yang belum siap untuk melakukan vaksektomi. Kemudian itu ada tubektomi yang dikhususkan untuk wanita, di mana cara kerjanya itu memotong atau mengikat bagian tuba falopi untuk mencegah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Jangka waktu pemakaiannya ini permanen, di mana efek samping dari penggunaan tubektomi ini bisa terjadinya nyeri atau juga kram pada perut, kemudian kembung pada perut, dan juga mual, muntah, pusing. Kemudian kontraindikasinya tidak disarankan pada ibu yang berumur di bawah 30 tahun dan juga ibu yang belum siap melakukan tubektomi. Kemudian ada coitus interruptus, di mana metode ini dilakukan secara alami dengan cara
mengeluarkan penis sebelum ejakulasi. Kemudian kekurangan dari coitus interruptus ini bisa terjadinya peningkatan kehamilan jika tidak dilakukan dengan benar. Kontraindikasinya tidak disarankan bagi pasien yang mengidap penyakit menular seksual. Kemudian itu ada MAL atau metode amenorea laktasi, di mana metode ini hanya mengandalkan memberikan ASI eksklusif pada bayi di bawah umur 6 bulan. Kelebihan dari metode ini memberikan pola asuh dalam pemberian ASI dengan benar. Kekurangannya ini bisa meningkatkan kehamilan meningkat jika tidak dilakukan dengan benar. Kontraindikasinya tidak disarankan bagi ibu yang sudah haid kembali, kemudian bayi yang sudah di atas umur 6 bulan.